Mengapa materi ansos ini kemudian menjadi penting bagi para frater, suster yang mempersiapkan diri untuk menerima kaul kekal? Bagaimana ansos ini membantu para frater dan para suster juga bruder ketika nanti pada karya, pada tugas fungsional mereka, ansos ini mengajarkan mereka untuk akhirnya melihat lebih luas bahwa karya ini berada di tengah dunia, bergerak bersama dunia, berjalan bersama dunia. Artinya banyak hal-hal yang kemudian perlu menjadi perhatian di luar karya itu untuk menjadikan karya yang nanti mereka lakukan pada masanya nanti sungguh-sungguh memiliki dampak yang berarti bagi tidak hanya bagi diri sendiri, bagi kongregasi sendiri, tapi juga bagi umat dan masyarakat yang berada di sekitar karya itu berada. Itulah mengapa ansos ini menjadi penting juga bagi teman-teman para frater, suster dan bruder yang mempersiapkan diri dalam kaul kekal ini untuk mempelajari, mendalami dan melatihnya gitu. Jadi bahwa ansos itu bukan hal yang umum, tetapi lebih pada bagaimana iman itu menghasilkan sesuatu yang lebih nyata, sehingga ansos itu sangat diperlukan. Nah, ketika ansos itu dilakukan dengan benar, maka tindakan pastoralnya juga akan pasti sesuai dengan kebutuhan yang menjadi dampingan yang perlukan itu. Yang kami sharingkan tadi adalah tentang systemic change. Systemic change dalam keluarga Vincentian itu adalah hal yang khusus karena disemangati oleh semangat Vincentian. Jadi kalau di tempat lain atau di kelompok lain itu melakukan systemic change itu tidak bercirikan Vincentian, karena kalau di keluarga Vincentian itu ada 10 benih yang mengawali untuk karya-karya systemic change yang dari hidup dan karya dari Santo Vincentius sendiri. Kami belajar bersama dengan para frater dan suster. Kami bisa saling memperkaya sehingga semakin bisa melayani dengan menjadi lebih baik dengan karya-karya yang memberdayakan, tidak hanya karitatif tapi tentunya karya yang memberdayakan bagi orang-orang yang kami layani. Kasih yang efektif, kasih yang memberdayakan, kasih yang memberi dampak, menemukan sesuatu yang lebih dalam hidup mereka, ya seperti perubahan yang nyata. Jadi mereka dari segi pekerjaan, kemudian dengan pekerjaan itu mereka bisa lebih ke arah kemandirian tentunya. Mereka juga diajak untuk melihat proses berpengalaman atau ketika membersamai dengan dampingan. Proses ini memang tidak mudah karena membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan kerelaan untuk bersama dengan mereka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka, yang kemudian itu direfleksikan dalam iman. Pada akhirnya ketika pertanyaan siapa saja yang bisa diberi materi ansos ini, kalau saya berpikir dan merenungkan, semua pihak, semua elemen perlu untuk kemudian paham, melek terhadap analisis sosialnya, karena memang pada akhirnya kita manusia adalah makhluk sosial dan dinamika bersama, pergerakan bersama itu juga akhirnya perlu untuk saling melihat satu dengan yang lain, karena apa yang terjadi pada manusia yang satu pada akhirnya juga memiliki dampak terhadap manusia yang lain. Mempersiapkan diri untuk menerima kaul kekal tentu bagaimana muatan, isinya, penumpangnya. Nah, ansos itu adalah mobilnya. Jadi kemana ajaran sosial gereja ini dapat dilakukan, dapat terjadi ketika mobilnya ini bisa membawa dengan baik. Jadi ketika ansos ini dapat dilakukan dengan baik, didalami dengan sungguh, dihidupi dengan sungguh, maka apa yang menjadi prinsip dari ajaran sosial gereja itu tentu bagi umat, bagi manusia itu bisa sungguh memiliki dampak. Dari situ, dari iman itu kemudian digambarkan apa sih yang sedang mereka hadapi masalahnya sebenarnya. Kemudian setelah itu baru dianalisis. Dari analisis itu, ketika kita sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita kembalikan, kita refleksikan lagi, apa sih yang harus kita lakukan setelah melihat masalah ini muncul. Menurut iman kita sebagai orang Katolik, apa yang harus kita lakukan, sehingga memunculkan sebuah tindakan pastoral. Dan tindakan pastoral itu akan terus bergulir sampai pada proses kembali ke awal,
menemukan pengalaman baru, kemudian menganalisis kembali, merefleksikan kembali, melakukan tindakan pastoral baru lagi dari hasil temuan tadi, dan kembali lagi terus berputar seperti itu. Sehingga masyarakat atau kelompok atau komunitas yang kita dampingi memiliki progres perkembangan dalam pendampingan itu. Ajaran sosial gereja menjadi pijakan kita untuk melangkah bahwa Ansos itu bukan semata-mata sekedar pekerjaan ilmiah atau pekerjaan orang-orang yang memiliki ilmu tertentu, tetapi menjadi panggilan kita, panggilan kaum biaran, biarawati, atau orang yang peduli dengan orang miskin untuk bertindak. Untuk mendalami ajaran sosial gereja, justru dengan keterlibatan mereka terlibat ke dalam situasi atau realita, pengalaman bersama masyarakat, itu kemudian direfleksikan. Apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh iman, oleh gereja? Bagaimana kitab suci berbicara tentang kemiskinan, bagaimana ajaran sosial gereja itu berbicara tentang kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum miskin. Itu jadi kaitannya antara gereja, analisa sosial, dan bagaimana mendalaminya melalui proses-proses bersama dengan mereka. Dan tentunya kita akan lebih dalam ketika kita mau berefleksi, menemukan nilai-nilai yang harus kita perjuangkan di dalam dinamika sosial di tengah masyarakat.